Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Novitasari dengan NIM 2010301147. Di sini saya akan mempraktekkan dari refleks pada bayi dari tingkat spinal sampai dengan korteks. Yang pertama adalah refleks breathing, di mana kita bisa melihat pasien atau bayi itu melakukan pernafasan baik dengan melihat dada atau perut pasien. Biasanya akan mengembang dan mengempis. Nah, pada bayi yang baru lahir, refleks breathing ini digunakan untuk menilai apakah bayi tersebut mengalami satu permasalahan atau tidak. Jika bayi yang baru lahir itu refleks pernafasannya masih belum baik, atau dalam saat melahirkan itu tidak menangis, maka kita mungkin dokter di dalam ruang persalinan akan melakukan segala cara agar bayi itu menangis keras supaya pernafasannya bisa berfungsi. Selanjutnya adalah refleks dari routing. Nah, routing itu adalah refleks yang di mulut. Jadi kita stimulasi bayi di sekitar mulutnya. Kalau dia ini mengikuti dari stimulasi, maka dia positif. Tapi kalau dia stimulasinya lemah atau malah justru tidak mengikuti dari simulasi tersebut, berarti dia mengalami abnormalitas. Nah, routing ini digunakan untuk mencari puting susu ibu. Selanjutnya adalah refleks sucking. Nah, refleks sucking itu adalah refleks menghisap. Jadi kalau untuk mengetahui bayi itu refleks menghisapnya baik atau tidak, kita bisa lihat. Kita bisa masukkan tangan kita dengan menggunakan hand spoon, lalu kita masukkan ke dalam mulut bayi. Kalau dia tidak ada refleks menghisapnya, kita bisa stimulasi dengan memberikan penekanan pada dinding-dinding dari mulut, baik itu atas, kanan, kiri, ataupun bawah. Selanjutnya adalah refleks menelan. Nah, kita bisa lihat saat bayi itu minum ataupun saat refleks sucking itu kita lihat apakah dia itu bisa menelan atau tidak. Dilihat dari lehernya. Kalau dia menelan pasti akan terlihat di sini. Selanjutnya untuk refleks yang berikutnya yaitu adalah refleks pupilari. Nah, pupilari ini digunakan untuk mengecek apakah pupilnya itu bekerja. Kita bisa memberikan rangsangan berupa cahaya ataupun benda. Kita buat bayi itu fokus pada benda tersebut. Kalau kita dekatkan pasti akan mengecil pupilnya, kalau kita jauhkan pasti akan melebar. Nah, sama dengan menggunakan tangan, menggunakan senter. Kalau kita senter pasti pupilnya akan mengecil, tapi kalau kita tidak senter itu pasti pupilnya membesar. Selanjutnya adalah heading, yaitu gerakan mengedip. Jadi bayi tersebut akan mengedip untuk membersihkan mata dari debu. Selanjutnya adalah mata boneka. Jadi mata boneka ini digunakan untuk membuat pasien itu mempersepsikan tangan kanan dan tangan kirinya. Jadi dia bengong memikirkan, mengenali dari tubuhnya. Selanjutnya adalah refleks Babinski. Nah, refleks Babinski ini adalah kalau kita kasih stimulus seperti ini, bayi itu seperti melakukan fleksi atau mendekati dari stimulus tersebut. Jadi jari-jarinya akan fleksi, terus ankle-nya akan plantar fleksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah refleks yawning. Yawning itu adalah refleks rewel kalau bayi itu tidak suka pada seseorang. Dia akan terus menangis karena dia merasa tidak nyaman pada dirinya. Selanjutnya adalah refleks crawling. Nah, refleks crawling ini adalah refleks di mana saat ditengkurapkan seperti ini, bayi tersebut akan seperti mau merangkak. Dia memfleksikan dari lututnya, lalu juga tangannya menjadi support untuk menahan dari tubuhnya. Selanjutnya adalah refleks stepping. Nah, refleks stepping ini ketika
bayi diberdirikan, nah kakinya itu seperti mengangkat, seperti dia ingin berjalan. Selanjutnya adalah refleks dari swimming. Nah, jadi ketika dia masuk ke dalam air, dia akan menggerakkan tangan dan kakinya seperti dia akan berenang. Selanjutnya adalah refleks STNR atau Symmetris Tonic Neck Reflex. Nah, jadi Symmetris Tonic Neck Reflex ini adalah gerakan yang simetris. Kalau dia fleksi, maka akan fleksi semua. Jadi ketika dia mengangkat kepalanya secara fleksi, tangan dan kakinya juga akan fleksi. Selanjutnya adalah ATNR atau Asymmetric Tonic Neck Reflex. Jadi ketika kepala bayi itu kita miringkan ke kanan ataupun ke kiri, maka tangan yang bersebelahan dari tengokan bayi atau bersilangan, dia akan menekuk atau fleksi. Jadi contohnya kita gerakan kaki tangannya seperti ini, lalu tangan yang ini akan fleksi dan kaki yang ini juga akan fleksi. Selanjutnya adalah refleks parachute. Nah, refleks parachute ini ketika kita posisikan bayi menggantung seperti ini, maka tangan dia akan menjangkau dari permukaan. Dia berusaha mempertahankan dirinya supaya dia bisa bertahan hidup. Selanjutnya adalah refleks Moro. Nah, refleks Moro ini ketika bayi itu dikejutkan, maka dia akan memfleksikan semua ekstremitasnya. Contohnya dengan kita memberikan tepukan ringan di dekat pasien. Nah, maka tangan dan kakinya akan fleksi. Selanjutnya adalah refleks crossed extensor. Nah, jadi crossed extensor ini adalah ketika satu kaki difleksikan, maka kaki yang lain akan ekstensi. Selanjutnya adalah flexor withdraw. Nah, flexor withdraw ini adalah ketika kita beri stimulasi entah dikit ataupun diapakan, dia akan seperti menarik kakinya ke arah fleksi. Selanjutnya adalah gerakan refleks extensor thrust. Nah, extensor thrust ini kalau kita dorong ke arah fleksi, nah bayi ini akan seperti melakukan dorongan ke arah ekstensi. Jadi dia melawan dari tahanan kita. Selanjutnya adalah refleks tonic labiritin. Nah, tonic labiritin ini adalah ketika bayi itu mulai mengangkat kepalanya tapi belum mengangkat dari tangan dan kakinya. Jadi dia mulai mengangkat kepalanya, bisa dalam posisi tengkurap ataupun terlentang. Kalau tengkurap, dia akan mulai menahan dari kepalanya supaya dia itu bisa kuat dan bisa melanjutkan step pembelajaran berikutnya. Selanjutnya adalah refleks quadripedal. Nah, refleks quadripedal ini adalah refleks merangkak pada bayi. Biasanya dia akan seperti gerakan cat and cow. Jadi dia akan mempertahankan dari posisinya. Selanjutnya adalah galan refleks. Nah, galan refleks ini kalau kita berikan stimulasi pada punggungnya, nah dia itu akan seperti mendekatkan diri kepada punggungnya. Jadi refleks dari ekstremitasnya seperti melengkung dan seperti seolah-olah mau menjangkau dari stimulasinya. Selanjutnya adalah refleks Landau. Nah, refleks Landau ini adalah refleks di mana nanti bayi itu seperti melakukan gerakan yang menjangkau dari punggungnya. Jadi bayi itu berusaha untuk melengkungkan tubuhnya tanpa diberikan stimulus. Selanjutnya adalah refleks tingkat korteks. Nah, refleks tingkat korteks ini bayi itu udah bisa melakukan supine, juga prone,
Dan bayi itu juga bisa duduk, lalu juga berjalan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.